Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semeton Lombok, makin iki Mas Songel. Hari ini akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik di program Mas Songel, yaitu kita akan membahas tentang kesiapan pengamanan pemungutan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dan pada hari ini, Mas Songel sudah kedatangan narasumber yang cukup berkompeten untuk menjawab tentang permasalahan pengamanan pemungutan suara Pilkada NTB 2024, yaitu Bapak AKBP Rohadi Esika. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak AKBP Rohadi Esika ini merupakan Kabak Dins of Korps Polda Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini, tanpa berlama-lama, Mas Songel ingin mempertanyakan langsung seperti apa sih kondisi dan situasi update tentang pengamanan pemungutan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Pak Rohadi, ini kan menarik sekali terkait tentang pengamanan pilkada. Nah, seperti apa sih langkah-langkah yang disiapkan Polda Nusa Tenggara Barat sejauh ini untuk memastikan bahwa kelancaran dan keamanan pilkada NTB ini terjamin keamanannya? Baik, terima kasih Mas. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki di fase atau tahapan kampanye. Sebentar lagi juga kita akan memasuki masa tenang. Kemudian tanggal 27 November nanti akan dilaksanakan pemungutan suara. Adapun langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda NTB, yang pertama adalah dari awal di bulan Juni kita sudah melaksanakan operasi Gatari Praja Rinjani 2024, yang mana operasi ini bertujuan, operasi Gatari cooling system ini bertujuan adalah menciptakan suatu Kamtimas yang kondusif, sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan di tahap kampanye, di masa tenang, kemudian di tahap pemungutan suara, situasi Kamtimas di wilayah Provinsi NTB ini dalam keadaan kondusif, sehingga harapan kita bersama nanti pada saat di pemungutan suara dengan situasi yang kondusif itu, ya diharapkan untuk di pemungutan suara nanti bisa berjalan aman, lancar, dan tentunya ini yang diinginkan kita bersama. Kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk operasi Gatari itu kita melaksanakan kurang lebih selama 30 hari, itu dari bulan Juli sampai di akhir bulan Agustus 2024. Ya, adapun hasil yang dicapai dari operasi Gatari cooling system ini adalah terciptanya suatu situasi yang kondusif, tadi sudah disampaikan, dan kita mengedepankan fungsi preemptif, yang mana fungsi preemptif ini ada dari intelijen, satgas intelijen, deteksi, kemudian juga satgas Nilu dari Bimas, yang mana untuk pelaksanaan di lapangannya sudah dilakukan, yaitu berupa penggalangan ke masyarakat, melaksanakan audiensi dengan masyarakat, dan kita sebarkan untuk sama-sama untuk bisa di tengah masyarakat untuk menghadapi kampanye yang sudah saat ini berjalan sampai di pemungutan suara nanti. Situasi ini adalah kondusif, dan kita juga Polda NTB sudah melakukan langkah-langkah, yang mana langkah dari setelah operasi Gatari itu ada rapat koordinasi dengan pihak eksternal, dengan pihak KPU, kemudian Bawaslu, kemudian Forkopimda, dan itu sudah kita lakukan, yang mana harapan kita bersama di rapat itu ada suatu keputusan bersama yang menyatakan siap untuk mengamankan atau menciptakan situasi yang kondusif menjelang pilkada serentak. Ini kan menarik sekali nih Pak Hadi, terkait tentang pengamanan sendiri. Polda NTB dan jajarannya menurunkan berapa personil untuk pilkada NTB 2024 ini? Kalau untuk pengamanan di tahapan pemungutan suara ini, Polda NTB menurunkan kurang lebih sebanyak 4.500 personil, yang mana dari Polda sendiri nanti akan kita turunkan BKO, kita drop ke Polres-Polres jajaran, itu adalah sebanyak 1.700 personil, yang mana kita breakdown 1.700 ini dari khusus anggota yang melaksanakan PAM TPS itu kurang lebih sebanyak 527 personil, kemudian dari PH Brimob itu 930 personil, dan sisanya dari Dalmas, dan kita juga dapat BKO dari Mabes Polri banyak 100 personel, dan kita juga
minta dukungan dari rekan kita dari TNI kurang lebih 1 SSK banyak 90 personil. Oke, nah ini kan menarik sekali. Kalau kita berbicara tentang mitigasi dan mengidentifikasi, bagaimana caranya Polda NTB mengidentifikasi dan mitigasi potensi kerawanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Pasti ada datanya di mana titik-titik zona-zona yang mungkin yang menjadi fokus dari Polda NTB sendiri. Iya, ya seperti kita ketahui untuk mitigasi atau mendeteksi kerawanan di wilayah provinsi atau di jajaran Polda NTB ini, kita memang selalu memberikan penekanan terhadap anggota kita di wilayah, baik dari Satintelkam ataupun dari fungsi-fungsi lain, untuk selalu mencari tahu terhadap potensi-potensi kerawanan yang ada di wilayah hukum Polda NTB ini. Ya, mungkin seperti kita ketahui ada juga wilayah yang agak rawan, ya kan, mungkin kita semua sudah tahu di wilayah Pulau Sumba bagian timur, di Dompu, di Bima, atau mungkin Lombok Barat, itu juga sama, kita intensifkan tadi yang saya bilang melalui operasi Gatari Cooling System itu. Dan sejauh ini ya memang ada riak-riak, tapi masih bisa kita kendalikan. Dan ini juga namanya, kalau kita bicara kerawanan itu sangat dinamis sekali. Hari ini kita bilang rawan atau mungkin sangat rawan, sejam 2 jam kemudian bisa berubah. Nah, ini juga tentunya kita mengharapkan atau menghimbau kepada masyarakat kita untuk selalu ya sama-sama menjaga kondusivitas menjelang pilkada di tahap pungut suara ini. Nah, ini kan menarik Pak Rohadi. Kira-kira yang menjadi indikator bahwa daerah itu dikatakan rawan itu seperti apa? Dan apa upaya khusus yang dilakukan Polda NTB kira-kira untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, indikator yang dibilang rawan itu kalau kita lihat dari TPS, bisa dari jarak TPS itu, atau TPS itu berada di pulau terluar, ya kan, pulau terluar kita yang ada penghuninya, yang mana untuk bisa menuju ke lokasi itu kan diperlukan pakai kapal, karena ya tidak harus nyebrang lah begitu harus ya. nyebrang gitu kan, ya tentunya apalagi sekarang musim hujan, ombak yang tinggi, ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kategori rawan ini terkait dengan sejarah dari wilayah tersebut, maksudnya ada nggak potensi konflik yang sudah terjadi atau belum gitu kan. Ya, kalau sudah ada riak-riak sebelumnya, suka mungkin terjadi tawuran, itu kan pasti kita masukkan dalam kategori rawan. Dan sesuai dengan arahan Mabes Polri juga, untuk pola pengamanan TPS ini kita bagi 3. Untuk pola pengamanan TPS sangat rawan, ini kategorinya tadi sudah saya sampaikan ya, ada potensi konflik di daerah yang sangat rawan itu, di wilayah yang ada TPS-nya itu. Kemudian dari segi jarak juga sama, mempengaruhi juga untuk menentukan kategori rawan. Kemudian TPS rawan ini sesuai dengan data kami yang peroleh, ada 1.100 sekian ada TPS yang masuk kategori rawan. NTB ya. Ini juga sama, untuk kategori rawan ini adalah ada potensi konflik di daerah atau TPS itu. Mungkin ada pendukung yang fanatik sehingga menjadikan acuan kita untuk antisipasi rawan itu. Dan kurang rawan ini kurang lebih ada jumlah TPS-nya ada 5.000 sekian. Kalau berbicara tentang koordinasi, ini kan koordinasi antara Polda NTB, KPU, Bawaslu, dan jajaran TNI seperti apa untuk memastikan keamanan di wilayah-wilayah tersebut mungkin bisa terminimalisir lah, dalam artian bisa diatasi. Ya, dalam pelaksanaannya tadi saya bilang sudah saya sampaikan, kita sebelum pelaksanaan operasi Mantap Praja ini, kita sudah melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi untuk terkait pengamanan, langkah-langkah pengamanan untuk melaksanakan operasi Mantap Praja ini. Kemudian mohon maaf, kita juga melaksanakan dalam pelaksanaan ini selalu bergandengan tangan, yang mana Polda berikut jajaran selalu keluar bareng-bareng, dalam arti melaksanakan entah itu patroli bareng-bareng, sambang bareng-bareng ke tengah-tengah masyarakat. Dan diharapkan dari kegiatan ini terjadi semacam sinkronisasi, ya, ada persamaan persepsi untuk bisa sama-sama
mengambil langkah sehingga situasi Kamtimas yang kondusif itu bisa terjadi. Oke. Pak Rohadi, kita tahan dulu, nanti sambung lagi di segmen selanjutnya, tetap di Sama Songel. Nah, Sembilan Lombok, makin Niki Mas Songel sudah berada di segmen kedua perbincangan Mas Songel dengan Bapak AKBP Rohadi SIK. Ini cukup menarik tentang kesiapan pengamanan pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan dulu, Pak Rohadi, ini bagaimana kepolisian menjamin bahwa anggotanya bersikap netral saat pemilu ini? Kira-kira seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mas. Untuk kita melalui Bapak Kapolda kita, dan kita juga sudah arahkan para Kapolres jajaran, termasuk dari Bapak Kapolri juga sudah mengeluarkan semacam jukra, petunjuk arahan melalui telegram untuk kita selalu anggota polisi menjaga netralitas kita. Netralitas dalam arti tidak memihak kepada salah satu paslon. Ya. Kalaupun ditemukan nanti ada yang tidak netral, mungkin hadir atau ikut kampanye, tentunya akan ada tindakan dari internal kita. Biasanya nanti akan Propam melakukan penyelidikan, dan kalau memang terbukti tentunya akan kita lakukan sidang, baik kode etik ataupun disiplin. Berarti menarik sekali ini, berarti masyarakat juga ikut bersama-sama untuk mengawasi dan memantau juga ya keterlibatan. Ya. Karena penting juga ini netralitas TNI Polri ini sangat penting sekali dalam pemilu. Nah, kembali lagi nih Pak Rohadi, ini kan terkait tentang wilayah rawan konflik di beberapa titik lah kita bisa bilang ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Strategi apa Polda NTB dalam mencegah potensi konflik tersebut, baik sebelum dan pasca setelah pemilihan? Karena ini kan menarik sekali, nanti biasanya setelah pasca ini biasanya akan menjadi rawan sekali untuk jadi protes, konflik dan sebagainya. Ya, strategi ataupun langkah-langkah Polda NTB yang sudah dilakukan baik Polda ataupun jajaran, tentunya kita yang pertama adalah mengedepankan fungsi-fungsi preemptif dan preventif. Untuk khusus preemptif sendiri tentunya akan melakukan upaya penggalangan terhadap para pihak baik tim sukses, mungkin masyarakat juga, untuk selalu menjaga kondusivitas daerahnya masing-masing. Kemudian itu dari fungsi preemptif, kemudian ada fungsi preventif. Ya. Ini dari Samapta atau Sabara yang tentunya setiap hari, setiap malam juga melaksanakan patroli bersama dengan TNI, dengan Satpol PP. Adapun output dari kegiatan patroli ini diharapkan ya, kalau dia menemukan sesuatu yang akan atau berpotensi menimbulkan kerawanan, pastinya akan dilakukan tindakan. Dan tentunya dengan kita laksanakan patroli tiap hari, tiap malam, itu bisa menjaga situasi Kamtimas yang ada di wilayah Polda NTB berikut jajaran. Kalau dalam melibatkan masyarakat untuk menjaga keamanan ini seperti apa Polda sendiri melibatkan masyarakat untuk menjaga keamanan sendiri? Karena tanpa keterlibatan masyarakat sendiri kan tidak bisa berbuat banyak dengan personil yang sangat terbatas. Ini seperti apa kalau Pak AKBP tadi melihat? Ya, tentunya kami dari Polda NTB selalu berupaya mengambil langkah dengan menggerakkan, mendatangi para tokoh-tokoh masyarakat, para influencer, kemudian tokoh-tokoh agama juga untuk kita ajak bareng ya. Tadi sudah sampaikan untuk sama-sama menciptakan situasi Kamtimas yang kondusif. Mungkin dari Satgas Humas juga sama, pernah datang ke tokoh-tokoh agama untuk kita kampanyekan dalam tahapan pilkada ini untuk selalu menjaga situasi yang kondusif. Demikian. Kalau keterlibatan masyarakat ini Pak Rohadi, ini kan menarik sekali. Pasti masyarakat juga berhak untuk memberikan informasi dan melaporkan jika di suatu daerah itu terjadi potensi kira-kira akan terjadi suatu konflik. Kira-kira masyarakat harus melapor kemana kira-kira? Karena kan banyak juga masyarakat yang sampai saat ini kebingungan harus melapor apakah langsung ke Polsek, ke Polres, atau seperti apa, dan alurnya seperti apa? Ya, kalaupun terjadi potensi konflik tadi yang Mas sampaikan, itu masyarakat bisa melaporkan mulai dari tingkat Polsek, kemudian Polres ataupun Polda, atau mungkin perorangan di sini kita kan ada Babin Kamtimas. Okay. Babin Kamtimas ini kan selalu turun dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan desa binaannya.
kalaupun terjadi potensi kerawanan atau mungkin konflik, ya kita harapkan masyarakat untuk bisa melaporkan ke pihak kepolisian yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga segera diambil langkah-langkah, dan diharapkan dengan segera melapor itu kita pasti akan turun, dan situasi yang tadinya mau terjadi konflik, nah, diharapkan dengan sesegera turun dari personel kita, konflik itu tidak terjadi. Ini kan menarik juga Pak Rodi. Dalam artian bahwa apakah setiap laporan masyarakat itu harus di screening dulu atau seperti apa? Atau langsung diproses? Karena kan tidak semua informasi-informasi ini juga bisa dipercaya dengan kondisi saat ini seperti itu. Ya, laporan di sini kalau berkaitan dengan tindak pidana, ya tentunya akan kita melewati tadi Mas bilang semacam screening. Ya, kalau tindak pidana nih, ya kan, tentunya kita bicara alat bukti. Kalau memang nanti terpenuhi alat bukti, ya pastinya akan dibuatkan laporan polisi. Ya, laporan polisi model B gitu. Kalau berkaitan dengan adanya riak-riak tadi, yang itu bisa per WA, bisa by phone gitu, dan saya pastikan pasti personil kita akan turun dan mencoba dan akan melakukan langkah-langkah upaya pencegahan. Karena pencegahan itu lebih ini Pak. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi atau sistem untuk mendukung pengamanan, terlebih di NTB ini kan banyak daerah-daerah terluar dan mungkin kita bisa bilang tidak dijangkau. Itu seperti apa kira-kira keterlibatan teknologi dalam sistem pengamanan sendiri? Ya, memang ini fakta, ya tidak semua daerah di provinsi ini terjangkau sinyal. Ini memang kendala kita. Tapi kita juga selalu berkomunikasi, koordinasi dengan pihak Telkomsel, ya khusus nanti di pungut suara itu untuk diperbanyak sinyal bantuan itu. Ada sinyal yang bisa mobile itu kan, ya itu upaya kita. Kemudian di internal sendiri untuk menggrip atau berkomunikasinya, kalau memang tidak ada sinyal, ya kita menggunakan HP. Gitu. Karena ya ada spot-spot yang di daerah kita ini tidak bisa dijangkau oleh sinyal. Seperti di Lombok aja, di Lombok Utara itu banyak yang blank sinyal, blank spot gitu kan. Tentunya ini perlu kita antisipasi bareng-bareng, dan kita sudah melakukan langkah-langkah. Oke, nah ini menarik. Nah, kira-kira Pak KBP ini kan menarik sekali. Kira-kira apa yang menjadi atensi dari Polda NTB setelah proses yang cukup panjang kemarin dari pasca kampanye, sebelum kampanye, sekarang kampanye, dan pasca kampanye. Kira-kira apa yang menjadi atensi sendiri dari Polda NTB terkait tentang pengamanan ini? Ya, ada pun yang menjadi atensi dari Polda, dari kami di NTB, tentunya tadi juga Mas sebutkan, ya kita juga kan personil kita sangat terbatas. Ya. Nah, disinilah tentunya perlu adanya peran serta semua lapisan masyarakat yang ada di Provinsi NTB untuk bahu-membahu untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ya, menjelang pelaksanaan pilkada serentak ini di tahap pungut suara. Jadi kita harapkan masyarakat juga punya andil, punya upaya gitu untuk sama-sama menjaga wilayahnya masing-masing, wilayah lingkungannya masing-masing untuk menjaga keamanan. Karena kalau semua dibebankan ke pihak Polri dalam hal ini Polda NTB bersama jajaran, saya pikir juga personil kita sangat terbatas. Ya. Kalau kita berbicara tentang kepastian ini, KBP, ini kepastian di titik-titik TPS ini apakah semua terisi oleh jajaran kepolisian dan TNI atau seperti apa? Ya, tadi saya sudah sampaikan untuk masalah TPS ini sudah kita isi semua, dan tadi juga sudah sampaikan juga ada pola pengamanan. Ada 3 kerawanan atau pola pengamanan terkait dengan pungut suara nanti. Yang pertama adalah di TPS kurang rawan, kemudian rawan dan sangat rawan. Dan ini juga sudah kita plotting, personel kita alhamdulillah bisa tercukupi. Tapi namun demikian kita juga mensiagakan personel kita yang ada di Polda untuk bisa kita drop ke Polres jajaran untuk antisipasi kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita ingin. Terima kasih Pak KBP, kita lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya, tetap di Mas Songel. Nah, Sultan Lombok makin nih Mas Songel sudah berada di segmen terakhir, dan perbincangan Mas Songel dengan Bapak AKBP Rohadi SIK cukup menarik terkait tentang pengamanan pilkada gubernur dan wakil gubernur NTB 2024. Pak Rohadi, ini kan setelah kita bicara tentang
pengamanan, kita lupa membicarakan tentang distribusi logistik nih. Nah, ini seperti apa pengamanannya? Karena distribusi logistik surat suara dan kotak suara ini agar tetap aman seperti apa kira-kira metode yang diterapkan dari Polda NTB sendiri? Karena ini kan rawan juga nih kalau untuk berbicara logistik sendiri. Ya, terima kasih Mas. Kalau kita bicara distribusi logistik, tentunya hal yang sudah kita lakukan adalah selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan KPU. Karena KPU ini adalah penyelenggara pemilu itu sendiri kan. Iya. Nah, terkait dengan logistik pemilu, ada 2 percetakan yang di tempat percetakan surat suara itu. Yang pertama adalah di Gresik, kemudian di Bekasi. Bekasi itu yang ada di untuk surat suara di Lombok Timur. Yang di Gresik itu ya dari seluruh pulau Lombok kecuali Lotim, Polres Lombok Timur, kemudian Sumbawa. Nah, terkait dengan logistik pemilu itu sudah kemarin kita laksanakan pengamanan dan pengawalan dari tempat percetakan itu, dari Gresik ataupun Bekasi kita kawal pakai truk itu, naik kapal dari Surabaya turun di Pelabuhan Lembar. Dan saat ini posisi logistik pemilu itu sudah berada di gudang KPU. Di gudang KPU juga kami dari Polda atau Polres jajaran melaksanakan pengamanan di situ secara stasioner. Di situ ada pos kita yang sudah kita bangun. Dan kemarin juga kita dapat informasi ada kekurangan surat suara dan alhamdulillah sudah terpenuhi ya kekurangan itu 7.000 dan 6.000 surat suara baik pil pemilihan gubernur ataupun pil bupati sudah terpenuhi. Berarti Polda sendiri sangat intens ya untuk melakukan pengawasan terhadap logistik KPU sendiri ya? Betul sekali, karena ini kan menjadi atensi kita semua ya, kita pastikan untuk pelaksanaan pemilu nanti semuanya sudah siap, baik dari pihak KPU juga terkait dengan logistik pemilu juga sudah siap semua. Dan nanti setelah dari gudang KPU itu kita akan lakukan pengawalan dari provinsi ke kabupaten sampai di tingkat kecamatan ataupun desa ataupun desa. Sejauh ini belum didistribusikan berarti ke kecamatan? Sejauh masih ini di KPU? Masih di KPU. Jadi sebentar lagi akan didistribusikan. Pak KBP ini terkait tentang apa yang menjadi harapan Polda sendiri terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan sendiri, karena tadi kan sudah dijelaskan juga seperti apa? Ya harapan kami dari Polda tadi sudah juga saya sampaikan, ya, kita mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh warga masyarakat yang ada di Provinsi NTB ini untuk sama-sama untuk bisa mensukseskan pilkada serentak di Provinsi NTB ini dengan cara sama-sama untuk menciptakan suatu keamanan kamtimas di lingkungan di wilayah masing-masing. Itu harapan kita bersama. Pak Rodi, ini saya akan memberikan waktu 1 menit. Apa yang Pak Rodi ingin sampaikan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat agar pemilu 2024 ini yang akan berlangsung 27 November ini berjalan lancar, damai, tentram, masyarakat tidak terkotak-kotak, dan partisipasi masyarakat untuk memilih itu cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan. Baik, kami dari Polda NTB menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini untuk bisa bareng-bareng, untuk bisa sama-sama, ya silahkan datang ke tempat pemungutan suara, silahkan gunakan hak pilih saudara-saudara semua, dan kita minta kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Provinsi NTB ini untuk bisa sama-sama bahu-bahu dengan pihak kami, pihak kepolisian, dengan pihak TNI untuk bisa sama-sama mensukseskan pilkada serentak di tahap pemungutan suara tahun 2024. Demikian Mas. Oke. Terima kasih Pak AKBP Rohadi. Semoga apa yang Pak AKBP Rohadi ceritakan bersama jajaran Polda NTB khususnya agar pemilu di 2024 ini berjalan lancar, damai, tentram sehingga masyarakat tidak terkotak-kotak. Nah, sebentar Lombok itu dia ngobrol-ngobrol singkat Mas Songel dengan AKBP Rohadi SIK yang merupakan Kabak Din Ops Props Polda Nusa Tenggara Barat. Dan saya mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih.